Halo semuanya, Solusi Riu di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menjelaskan info yang akan kita bahas. Meskipun menerima gaji dan penghasilan rutin setiap bulannya tampaknya cukup mudah untuk mengelola keuangan, namun banyak orang justru dengan cepat menghabiskan uangnya bahkan sebelum bulan berakhir. Hal ini disebabkan oleh berbagai kebiasaan buruk dalam mengelola uang yang diperoleh. Warren Buffett, investor tersukses di dunia, bahkan mengingatkan agar tidak boros dalam membelanjakan uang hasil jerih payah sendiri. 9 kesalahan fatal pengelolaan keuangan yang kerap dilakukan kebanyakan orang setelah menerima gaji atau penghasilan. Kebiasaan yang salah ini lambat laun dapat berdampak signifikan pada kondisi keuangan dan menyebabkan kesulitan ekonomi di kemudian hari meski sekarang terlihat baik-baik saja. Oleh karena itu, sangat penting mengenali kesalahan-kesalahan umum ini dan segera memperbaiki kebiasaan pengelolaan uang agar terhindar dari masalah keuangan di masa mendatang. Dengan disiplin keuangan yang tepat berdasarkan prinsip hemat dan bijak dalam membelanjakan tiap rupiah yang diperoleh, Anda dapat meningkatkan kesejahteraan finansial dalam jangka panjang. Langganan layanan berlebihan. Banyak orang cenderung mengeluarkan uang lebih untuk berlangganan berbagai layanan streaming video, musik, dan aplikasi tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah layanan tersebut akan digunakan secara rutin dan layak dibandingkan biaya langganannya. Hal ini menyebabkan pengeluaran rutin bulanan yang sebetulnya tidak diperlukan. Sebaiknya, perhatikan pola penggunaan layanan berlangganan Anda dan batalkan langganan yang jarang digunakan untuk menghemat pengeluaran. Belanja online yang sangat impulsif. Kemudahan berbelanja online seringkali memicu pembelian impulsif yang didorong oleh keinginan sesaat dan bukannya kebutuhan atau pertimbangan nilai produk yang sebenarnya. Ini menyebabkan pemborosan uang untuk barang-barang yang mungkin tidak akan digunakan atau memberikan manfaat jangka panjang. Sebaiknya, tahan diri dari godaan belanja online impulsif dengan menerapkan aturan 24 jam sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu. Kelebihan memanjakan diri dengan gadget teknologi trendy. Keinginan untuk selalu mengupgrade atau membeli gadget teknologi terbaru, seperti smartphone canggih atau laptop mutakhir dapat sangat menguras keuangan. Seringkali, gadget terbaru ini tidak menawarkan peningkatan performa atau fitur yang signifikan dibanding model sebelumnya, sehingga tidak ada alasan kuat untuk menggantinya begitu cepat. Sebaiknya, pertimbangkan apakah upgrade teknologi benar-benar diperlukan sebelum membelinya. Pengeluaran berlebihan untuk barang mewah. Banyak orang terdorong untuk membeli barang mewah seperti tas desainer, sepatu mahal, perhiasan, dan aksesori lain guna meningkatkan status sosial atau hanya demi kepuasan sesaat. Namun, perilaku ini seringkali menyebabkan tekanan berat pada keuangan dan berpotensi menimbulkan masalah utang. Sebaiknya, hindari membeli barang mewah berlebihan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberi nilai jangka panjang. Mengabaikan membangun dana darurat. Banyak orang gagal menyisihkan sebagian uangnya untuk membangun dana darurat guna menghadapi kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kerusakan properti. Ketika krisis terjadi, mereka pun terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi hanya untuk bertahan. Sebaiknya, bangun dana darurat yang mencukupi agar tidak perlu berutang saat terjadi hal buruk. Pengeluaran berlebihan untuk kendaraan. Banyak orang berutang besar hanya untuk membeli mobil mewah yang sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan. Mobil tersebut kemudian menjadi beban keuangan karena biaya bunga pinjaman, asuransi, pajak, bahan bakar, dan perawatan yang sangat mahal. Sebaiknya, belilah kendaraan yang praktis dengan harga terjangkau sesuai kebutuhan transportasi sehari-hari Anda.
Konsumsi energi yang boros. Banyak rumah tangga mengonsumsi energi secara berlebihan dan kurang memperhatikan efisiensi, seperti ketika menggunakan pendingin ruangan berlebihan, lampu dalam keadaan menyala tanpa perlu, atau peralatan elektronik dalam mode siaga. Hal ini membebani tagihan listrik dan energi. Lakukan audit konsumsi energi rumah Anda dan terapkan langkah-langkah hemat energi. Keanggotaan gym yang tidak digunakan. Banyak orang membayar mahal untuk berlangganan keanggotaan gym atau kelas kebugaran tanpa mendayagunakannya secara optimal. Sayangnya, mereka tetap harus membayar iuran bulanan meski hanya datang 1-2 kali sebulan. Sebaiknya, pertimbangkan alternatif olahraga dan kebugaran yang lebih murah seperti lari pagi atau senam di taman. Pengeluaran berlebihan untuk makanan cepat saji dan pesan antar. Terlalu sering memesan makanan cepat saji atau layanan antar makanan dapat mengakibatkan pengeluaran yang cukup besar setiap bulannya. Selain itu, makanan ini umumnya tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang. Sebaiknya, mulailah memasak makanan sehat sendiri di rumah dan bawalah bekal makanan untuk bekerja. Itulah 9 kesalahan pengelolaan keuangan yang kerap dilakukan banyak orang setelah menerima gaji atau penghasilan. Kebiasaan boros ini lambat laun dapat berdampak signifikan pada kondisi keuangan Anda di masa depan jika tidak segera diperbaiki. Oleh karena itu, mulailah sadar akan pola pengeluaran uang Anda. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran bulanan dengan detail. Kemudian, analisis mana saja kebiasaan buruk perihal uang yang selama ini Anda lakukan. Jika perlu, buat anggaran belanja bulanan agar pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Dengan disiplin dan komitmen tinggi untuk mengelola keuangan dengan bijak sesuai prinsip hemat yang dianjurkan Warren Buffett, Anda dapat terbebas dari masalah keuangan di masa mendatang. Bahkan lambat laun, Anda akan mampu menyisihkan uang untuk ditabung dan diinvestasikan agar kesejahteraan finansial semakin terjamin. Itulah penjelasan dari rekan saya tentang tema hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman keuangan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video solusi berikutnya. Tim Solusi Ryu pamit undur diri. Dan salam keuangan.